Puji Tuhan, adik-adik kelas Daniel dan kelas Elia semuanya sehat-sehat. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Leni dan Kakak Dian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 369, Ya Yesus, Ku Berjanji. Nah, adik-adik, sebelum kita mau berdoa, Kakak Dian mengundang adik-adik untuk menyanyikan lagu Kidung Jemaat Ya Yesus, Ku Berjanji. Marilah teman-teman kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, tadi kami sudah beribadah. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, kakak guru sekolah minggu yang akan menceritakan firman-Mu. Berkati juga kami anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Kakak Dian mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik, ada yang tahu tidak? Ini gambar apa ya? Ada yang tahu nih gambar apa? Benar, gambar buah-buahan. Nah, Kakak Dian mau tanya nih sama adik-adik yang pernah makan buah-buahan. Kira-kira adik-adik tahu tidak ya kalau ini gambar apa? Ini gambar buah apa ya? Ada yang tahu tidak? Tahu Kak Dian, ini namanya buah manggis. Bener Re, ini gambarnya buah manggis. Wah, Re pinter. Ada yang tahu apa nama buah ini? Ben tahu dong kakak, itu namanya buah jambu kak, jambu biji. Iya benar Ruben, ini namanya buah jambu biji. Nah, sekarang adik-adik, ada yang tahu tidak? Ini gambar buah apa ya? Oh, aku tahu Kak. Itu namanya buah pisang Kak. Mama,
pernah memberikannya untuk aku, Kak. Iya benar, Valencia, pinter. Ini namanya buah pisang. Kita pasti pernah memakan buah pisang di rumah. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak ini namanya buah apa ya? Oh, itu namanya buah jeruk, Kakak. Aku suka sekali loh jus jeruk. Rasanya segar banget. Iya benar, ini namanya buah jeruk. Nah, kalau yang ini adik-adik tahu tidak ya namanya buah apa? Aku tahu, Kak. Itu gambar buah rambutan, Kak. Aku pernah makan buah rambutan, Kak. Benar, Christopher. Ini namanya buah rambutan. Kakak Dian juga pernah memakan buah rambutan ini. Rasanya manis banget. Nah, kalau yang ini namanya buah apa? Ayo adik-adik tebak. Ini buah apa ya? Nora tahu, Kakak Leni, itu namanya buah pepaya. Mamaku sering beli buah pepaya untuk kami makan di rumah, Kak. Iya benar Mora, ini namanya buah pepaya. Wah bagus kalau Mora dan keluarga suka makan buah pepaya. Kakak Leni juga sangat suka makan buah pepaya. Nah, kalau yang ini ada yang tahu tidak gambar buah apa? Itu namanya buah semangka, Kak. Tapi aku tak suka yang buah semangka ada bijinya, Kak. Mama selalu beli buah semangka yang gak ada bijinya. Aku suka buah semangka. Iya, bener banget, Lucius. Ini gambarnya buah semangka. Ya, semangka itu ada yang berbiji sama ada yang tidak berbiji. Bener banget, Lucius pintar. Nah coba kakak sekarang mau tanya Alex. Alex ini namanya buah apa ya? Tahu, Kakak Leni, itu namanya buah kiwi. Tapi aku tidak suka buah kiwi karena rasanya asam. Iya benar Alex, ini namanya buah kiwi. Iya buah kiwi memang rasanya agak asam. Tapi buah kiwi itu sangat baik buat meningkatkan antibodi tubuh kita. Kalau yang ini, adik-adik tahu tidak gambar buah apa? Hayo. Tahu dong, Kak, itu namanya buah nanas, Kakak. Bener banget adik-adik, ini namanya buah nanas. Buah nanas itu ada yang manis banget, ada yang rada asam segar. Tapi buah nanas itu kaya akan vitamin C, baik untuk tubuh kita. Nah, kalau yang ini ada yang tahu tidak gambar buah apa ya? Oh, itu leci, Kak. Aku pernah makan leci, Kak. Rasanya manis. Bener banget Anggia pintar. Ini namanya buah leci. Kenapa sih Kadian kita ditanya tentang buah-buahan? Mau firman Tuhan hari ini apa ya, Kadian? Nah, bagus untuk pertanyaan Juan. Hari ini kita mau belajar tentang buah-buahan. Tapi bukan buah yang seperti ini yang biasa kita makan di rumah. Bukan ini. Tapi kita mau belajar tentang buah roh yang ada di Alkitab. Agar apa? Agar kita boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Serta kita boleh mengingat kembali nih, apa ya isi dari buah-buah roh tersebut. Nah, adik-adik simak ya. Kita mau baca firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Galatia 5 ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang tentang hal-hal itu. Untuk menghasilkan buah, ada prosesnya adik-adik, sama seperti contoh berikut. Si bapak tani mau menanam pohon apel.
Yang dilakukan oleh Bapak Tani ini pertama-tama adalah dia menanam bijinya terlebih dahulu. Dia tanam di dalam tanah, lalu diberikannya air serta pupuk, dan tak lupa diberikan cahaya matahari yang cukup. Dan apa yang terjadi? Semakin hari, benih atau bibit dari pohon apel tersebut tumbuh menjadi tumbuhan baru. Dan semakin hari dia semakin besar, semakin tinggi, lalu menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah-buah apel yang banyak banget. Nah, adik-adik, tahu tidak? Untuk menghasilkan buah yang berkualitas baik, bagus, tidak busuk, harum, dan enak banget rasanya, pohon apel harus dirawat dan dipelihara dengan baik oleh Pak Tani tersebut. Sama halnya dengan kita juga dapat menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik ada yang tahu tidak buah apa ya? Ya benar, buah roh. Adik-adik, mama, papa, kakak, adik, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat memiliki buah roh seperti firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, tadi di Alkitab isi buah roh apa saja ya? Yuk kita mau sama-sama sebut ya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Nah, tadi ada berapa buah roh ya adik-adik? Benar, ada 9. Pertama ada kasih. Nah, adik-adik masih ingat tidak firman Tuhan kita bulan lalu? Kita belajar hidup di dalam kasih dan saling mengasihi. Kasih berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kita mengasihi Allah sebagai jawaban kasih Allah kepada kita adik-adik, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan mau agar kita setiap orang yang percaya mau saling mengasihi. Mengasihi lewat apa adik-adik? Nih, lewat kita saling tolong menolong dalam keluarga, seperti ketika mama atau papa minta tolong untuk mengambilkan sesuatu. Adik-adik harus mau membantu mama papa membuang sampah ke tempat sampah di dapur. Atau kita bisa membantu mama di rumah untuk menjaga adik ketika mama sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Kedua, ada sukacita. Sukacita di sini bukan berarti kita hanya senang karena mendapatkan sesuatu atau nilai yang baik di sekolah ya. Tetapi sukacita di sini kita harus hadirkan dalam setiap hari di kehidupan kita adik-adik. Misalnya lewat kita bersyukur kepada Tuhan, lewat berdoa, lewat puji-pujian buat Tuhan. Lalu kita tidak marah-marah nih sama mama, sama papa ketika sedang dinasehati ya. Ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu berarti kita sebagai anak-anak Tuhan harus menciptakan lingkungan yang aman, tenang, dan tentram. Karena kalau kita tidak menjadi anak Tuhan yang membawa damai sejahtera, maka akan terjadi kekacauan dalam kehidupan kita, akan terjadi keributan. Nah, adik-adik dan kita semua orang-orang yang percaya harus menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai sejahtera. Keempat, ada kesabaran. Kesabaran itu seperti kita tidak cepat emosi atau cepat marah-marah dalam kondisi apapun di rumah ya adik-adik. Nih, misalnya nih, ketika adik-adik sedang belajar online di rumah, ada tugas dari ibu guru.
Nah, adik-adik jangan langsung marah atau kesal karena tidak bisa mengerjakannya, tapi kita harus sabar untuk melakukannya ya. Kalau seandainya adik-adik masih tidak bisa mengerjakan tugasnya sendiri, adik-adik bisa kok minta tolong atau minta bantuan sama mama atau papa di rumah untuk mengerjakan tugas tersebut. Oke? Kelima adalah kemurahan. Kemurahan di sini kita diminta Tuhan untuk saling berbelas kasihan terhadap sesama manusia. Seperti misal, adik-adik melihat ada pengemis di luar rumah sedang meminta, adik-adik bisa memberi sedikit makanan atau rejeki kepada mereka. Atau kita bisa berbagi makanan kepada teman-teman adik-adik nih di sekitaran rumah, jikalau teman adik-adik sedang kesulitan makanan saat kondisi pandemi seperti ini ya. Kemudian keenam ada kebaikan. Kebaikan di sini tidak jauh beda pengertiannya dari kemurahan adik-adik. Namun kebaikan di sini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan perbuatan yang menyenangkan, yang menyejukkan hati, dan yang pasti melakukan perbuatan yang berguna dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, adik-adik bisa membantu mama dengan merapikan mainan sehabis bermain, atau ketika habis makan, adik-adik bisa meletakkan piring atau gelas bekas pakai adik-adik tadi ke dapur sendiri ya. Kemudian yang ketujuh adalah kesetiaan. Bila kita adalah orang yang setia, berarti kita adalah orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan sehari-hari. Jikalau adik-adik dipercayakan oleh orang tua untuk menjaga adik kita di rumah sendiri, wah adik-adik berarti anak-anak Tuhan yang setia dan dapat diandalkan ya. Yang kedelapan ada kelemah lembutan. Nah, ada tidak adik-adik masih seneng sedikit-sedikit marah? Atau diminta mama menghabiskan susu marah? Atau ketika mama menyuruh kita untuk mandi pagi atau sore marah-marah? Ayo coba angkat tangan yang masih seperti itu. Masih ada tidak? Nah, kalau masih ada, mulai sekarang kita harus punya sikap yang lemah lembut ya. Lemah lembut berarti tidak mudah marah-marah atau teriak-teriak saat berbicara pada orang lain ya. Tapi kita bisa berbicara dengan lembut, dengan sopan, dan suara tidak perlu teriak-teriak di rumah. Oke? Dan yang terakhir, buah roh yang ke-9 adalah penguasaan diri. Penguasaan diri di sini kita bisa mengendalikan diri kita bisa tahan marah kita saat kesal. Ketika ada orang yang berbicara tidak benar, kita jangan langsung terpengaruh dulu ya adik-adik sebelum ada buktinya. Seperti ketika kita bermain, kita juga jangan memilih-milih teman bermain. Kita harus berteman dengan siapa saja yang kita kenal ya adik-adik. Adik-adik, kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita bisa memperoleh buah roh yang tadi kita pelajari. Asalkan kita harus mengandalkan Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan untuk selalu menyertai dan menjaga kita untuk dapat hidup di dalam roh melalui apa? Melalui doa dan membaca firman Tuhan. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Dian dan Kak Leni pada hari ini. Kiranya adik-adik semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan berbuah baik di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Mari adik-adik lakukan firman Tuhan, yaitu hidup di dalam roh, melakukan buah roh di dalam kehidupan. Benar kalian? Betul kalian. Nah untuk itu kita mau mengingat kembali apa sih buah roh itu dengan mengangkat pujian buah roh. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, ikuti gerakan ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan.
berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki buah-buah roh dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kedua orang tua kami yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka, Engkau selalu memberikan kesehatan Tuhan, Engkau selalu melindungi dan menjaga keluarga kami serta kedua orang tua kami Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk mungkin buat teman-teman kami yang sedang sakit, atau mungkin sanak saudara kami yang sedang sakit, atau mungkin orang-orang yang sedang sakit Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan dengan kemurahan hati Tuhan, Tuhan boleh memberikan kesembuhan, kesehatan, agar teman-teman kami, sanak saudara kami, dan orang-orang lain Tuhan boleh semakin sehat dan boleh beraktivitas sedia kala Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap para dokter, para medis yang bekerja di rumah sakit Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau boleh memberkati mereka, Engkau boleh melindungi mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan dengan belas kasihan Tuhan, negara kami Indonesia boleh semakin lama semakin sembuh Tuhan dari COVID-19 Tuhan. Biarlah Bapa lewat kemurahan hati Tuhan juga kami boleh beraktivitas kembali Tuhan di luar rumah Tuhan. Jaga kami Tuhan, jaga keluarga kami Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan, kami juga mau minta ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mau aktivitas kita gampang banget, mudah banget untuk kelas Daniel dan kelas Elia. Caranya gampang, pertama-tama adik boleh mempersiapkan kertas HVS. Kalau ada di rumah kertas HVS boleh dipergunakan, atau adik-adik mau mempergunakan kertas karton boleh. Kalau enggak adik-adik mau mempergunakan kertas origami silahkan, yang berwarna-warni silahkan boleh. Nah nanti pertama-tama kertas HVS ataupun kertas warnanya ataupun kertas kartonnya adik-adik bentuknya seperti buah anggur. Nanti adik-adik gambar dulu, baru nanti adik-adik gunting. Nah setelah digunting, kertas HVS-nya nanti akan membentuk pola seperti ini. Pola anggur seperti ini. Kalau misalnya adik-adik sudah membuat pola anggur seperti ini, lalu kemudian adik-adik boleh menggambar lagi pola daun. Nah, kalau sudah membentuk pola daun juga harus bikin dua ya pola daunnya. Kemudian bikin juga batangnya. Nah, batangnya seperti ini. Adik-adik nanti bikin juga pola batangnya. Nah, setelah semuanya sudah kebentuk, nih sudah kebentuk semua pola-polanya. Setelah semua sudah kebentuk pola-polanya, baru nanti adik-adik warnain dulu nih. Warnain satu-satu, semuanya sudah warnain. Terserah mau warna anggurnya itu warna merah, silakan. Mau warna hijau, silakan. Terserah adik-adik. Tapi batangnya harus warna coklat. Ingat ya, warnanya coklat. Nah, kalau sudah semua diwarnai, contohnya Kakak Dian ngasih warna hijau untuk anggur hijau. Nah terus Kakak Dian tempel-tempel. Ini baru setengah nih Kakak Dian warnain supaya sebagai contoh ya. Lalu nih ada tulisan 9 buah roh yang tadi kita pelajari ya. Nah nih yang pertama kita di sini tulisnya kasih. Kasih itu ditaruhnya di batang ya adik-adik. Lalu di sini ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, lalu penguasaan diri yang terakhir. Nah, di situ adik-adik tulis ya dengan warna-warna yang berbeda. Oke. Nah, setelah itu kalau sudah jadi, tadi kan yang diwarnain. Nah, ini contohnya Kakak Dian nggak warnain tapi mempergunakan kertas karton membentuk pola anggur. Ya, boleh juga seperti ini. Lalu dikasih tali ya. Kemudian nanti
adik-adik gantungkan ke leher. Lalu jangan lupa nanti minta tolong sama mama sama papahnya untuk memfoto serta dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Nah, setiap adik-adik yang mengumpulkan aktivitas ini akan mendapatkan poin 250 dari kakak di kelasnya nanti. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.